rasmi yang dihadapi oleh orang Papua itu sendiri. Awal bergejolak itu yang saya lihat itu dari seperti tadi kalau moderator menjelaskan juga seperti di Amerika sesudah kematian John Floyd, dia dicekik lehernya oleh kepolisian setempat, akhirnya meninggal. Jadi terjadi protes di mana-mana, terus muncul solidaritas dari negara-negara bagian juga. Saya pernah dengar juga dari Indonesia juga sempat ada. Jadi kasus itu timbul bukan jatuh dari langit begitu saja atau timbul begitu saja, tapi dia mempunyai sejarah panjang ya. Dia punya histori yang sangat panjang, di mana orang-orang di Eropa menjajah di berbagai benua Asia, Afrika, Australia. Ya terbawa hingga kemarin kasus John Floyd itu. Kalau saya lihatnya di Indonesia sendiri juga masih terjadi seperti kasus rasisme terjadi terhadap orang-orang Indonesia bagian timur, khususnya orang-orang Papua ya, masih sering terjadi. Kalau saya melihatnya, kalau rasisme yang dihadapi oleh orang-orang Papua itu, dia tidak terlepas dari histori atau sejarah politik orang Papua itu sendiri. Sejarah politik orang Papua dengan orang Indonesia itu tidak terlepas. Tidak terlepas. Jadi sejarah politik orang Papua itu yang biasa dibilang oleh Indonesia bahwa integrasi Indonesia ke dalam Indonesia, yang biasa disebut dari orang Papua adalah aneksasi, pemaksaan orang Papua dimasukkan ke dalam Indonesia. Itu ketika itu di tahun 1963, ketika Papua masih di bawah jajahan Belanda, dan kemudian Indonesia juga sama. Dan Papua itu ketika Papua sudah merdeka, saat tanggal 1 Desember itu Papua itu dia sudah merdeka sebagai negara yang merdeka, tapi dengan keinginan Soekarno akhirnya negara itu dibubarkan di 19 Desember itu dibubarkan. Yang biasa dibilang Trikora, sering juga mahasiswa memprotes itu juga. Kemudian yang menjadi pembahasan ketika Papua masih dalam sengketa dan menjadi pembahasan di Amerika yang di 15 Agustus 1963, di sana membahas tentang bagaimana masa depan orang Papua, tapi tidak melibatkan wakil rakyat Papua di sana, di Amerika. Itu juga kita biasa mendengar mungkin di berita juga kadang mahasiswa melakukan demonstrasi, memprotes. Dan kemudian juga ada juga di PEPERA, sesudah kesepakatan itu melakukan PEPERA. Akhirnya PEPERA itu juga dilakukan dengan paksa di tanah Papua. Jadi 1969 PEPERA sebelum dilaksanakan itu PT Freeport Indonesia sudah di tanah Papua. Artinya orang Papua sebelum sah masuk ke dalam Indonesia, belum memilih untuk menjadi orang Indonesia, PT Freeport itu sudah ada di Indonesia 2 tahun sebelumnya. Jadi di tahun 1967 itu PT Freeport sudah di tanah Papua. Artinya bahwa kita melihat histori orang Papua juga, bahwa orang Papua dimasukkan ke dalam Indonesia itu dengan keterpaksaan. Dan di dalam PEPERA itu juga dilaksanakan sekitar 800 juta orang Papua, tapi hanya yang berhak memilih 125 orang yang memilih, itu pun di karantina, yang memilih hanya 75 orang. Itu pun di bawah teror intimidasi militer. Dan
sejarah orang Papua, sejarah politik orang Papua, kita lihat kalau melihat di sejarah orang Papua, dan kita melihat sampai ke sini di tahun 2004 hingga 2008 itu sering sekali terjadi rasisme terhadap orang Papua. Jadi salah misalkan yang kita lihat kemarin di tanggal 19 Agustus di Surabaya juga banyak ormas reaksioner mengepung asrama Papua, terus beberapa juga yang biasa mengalami rasisme mungkin. Contohnya di Makassar juga mengalami rasisme yang sama, di kota-kota mana juga seperti itu. Terus ada beberapa pejabat juga. Itu kalau saya sebut kalau rasisme itu dia timbul selama suatu kelompok atau wilayah punya keinginan di wilayah lain, jadi dia akan timbul. Jadi orang Papua sering sekali mengalami rasisme. Seperti baru-baru kemarin juga di 7 tahanan politik Papua. Ini kan kawan-kawan ini yang saya lihatnya bahwa mereka protes bahwa tidak boleh ada rasisme di Indonesia, tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan lain. Tapi mereka dituduh makar. Ini kan lucu. Seperti ini. Jadi negara melakukan pendekatan di Papua itu adalah pendekatan militeristik. Jadi ketika hak menyampaikan pendapat dan lain sebagainya itu akan dibilang makar. Mungkin Bung dari LBH bisa nanti akan menjelaskan. Jadi ketika melakukan aksi kemanusiaan, itu kan dibilang makar. Jadi ketika mahasiswa melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, di sana tetap akan ada polisi. Hingga perebutan lahan, pertambangan itu terus di Papua terus berlanjut. Mungkin dari saya begitu dulu, nanti tambahkan lagi. Bung moderator. Ya, terima kasih kawan Marco Pahabol sudah menjelaskan beberapa tindakan rasisme yang sistematik yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Ya, saya kemudian akan ke kawan Arul Pravda, perwakilan dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Ya, mungkin kawan Arul bisa mulai. Oh ya, siap. Tidak masalah kalau saya merokok. Ya, tidak masalah. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam kawan. Saya Arul Pravda, perwakilan dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Sulawesi Selatan, Makassar. Kebetulan saya yang bukan dipercayakan ya, saya menganggap ini paksaan. Mungkin kawan-kawan lagi pada sibuk pandemi atau sibuk terjadi kegiatan atau aktivitas lain. Jadi saya yang kebetulan ada waktu kosong dan mengisi diskusi-diskusi ini. Nah, semangat juga untuk kawan, terima kasih juga untuk kawan-kawan elektro, himpunan mahasiswa elektro ya. Ya. Yang sudah memberi ruang untuk saya dan kawan-kawan dapat membagi cerita, membagi ide dan gagasan, atau membagi pengalaman-pengalaman yang kita dapat sering di lapangan. Nah, saya mulai dari bicara soal rasisme untuk mahasiswa Papua yang akhir tahun bahkan awal tahun ini terjadi, bahkan masih banyak tindakan-tindakan rasisme yang menurut kami itu buah dari politik kolonialisme yang dijalankan di Indonesia. Nah, misalkan sudah seperti yang kawan mulia bahas tadi soal Black Lives Matter, soal
gerakan Black Lives Matter yang timbul akhir-akhir ini, besar, marak akhir-akhir ini bukan hanya di Amerika, bahkan hampir seluruh benua Eropa sampai imbasnya datang ke Indonesia. Kita kembali teringat bahwa rasisme seperti itu pernah terjadi di negara kita sendiri yang katanya dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, semua orang itu sama, tapi masih menganggap orang Papua itu beda. Nah, kalau kita sedikit melihat kembali sejarah ke belakang, di tahun 2016 kalau tidak salah, bahkan ada kawan-kawan yang di Jogja ya, yang fotonya sempat juga disandingkan sama seperti George Floyd. Yang kawan-kawan lihat sempat ditarik hidungnya, yang di Asrama Kemasan Jogja ya, Asrama Kemasan Papua di Jogja, yang padahal tidak mengetahui apapun soal aksi 1 Desember memperingati Hari Kemerdekaan Papua atau Hari Trikora atau Hari Aneksasi dan sebagainya. Dia hanya keluar untuk membeli makanan, tiba-tiba dituduh bahwa dia orang yang mengikuti aksi dan dipukul. Nah, jauh di bulan April kemarin, kan, jauh di bulan Agustus tahun kemarin, tepat di sudah berapa tahun tanah air kita, saya lupa, di bulan kemerdekaan kita, itu terjadi satu tindakan yang saya sebut tindakan yang sangat mengecewakan masyarakat di Papua, misalnya. Sangat mengecewakan masyarakat di Papua, karena yang mengatakan rasis, salah satunya, salah duanya, bahkan salah tiganya, orang-orang yang memiliki jabatan sipil atau aparatur sipil yang hukuman vonis penjaranya itu lebih rendah dibanding kawan-kawan tahanan politik. Kawan-kawan tahanan politik, 6 tahanan politik di Jakarta yang alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini sudah bebas, dan tahanan politik di Balikpapan, bahkan tahanan politik di Papua. Nah, ini yang kita lihat sebagai satu peristiwa rasis. Nah, ketika insiden rasis itu kan berawal dari salah satu aksi, kalau tidak salah aksi 1 Juni, berapa tanggal 15 Agustus kalau tidak salah, di Surabaya. Bahkan sebelum jauh insiden rasis itu terjadi di Surabaya, kan insiden rasisnya terjadi sore ya. Pagi sampai siangnya itu kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk Papua Surabaya itu menggelar aksi di beberapa titik di Surabaya. Nah, ketika aksi itu berlangsung pun sudah ada intimidasi dari pihak militer, itu Tentara Nasional Indonesia dan polisi Polri, TNI Polri yang merepresif kawan-kawan. Bahkan ketika kawan-kawan diamankan dan didudukan di jalan, ada satu mobil truk kodam besar yang ingin menabrak kawan-kawan dan kawan-kawan lari berhamburan. Akhirnya pecah, hampir terjadi cekcok antara polisi dan mahasiswa Papua. Nah, stigma-stigma yang bertebaran di masyarakat Indonesia hari ini, seperti orang Papua itu bau, orang Papua itu pemabuk, perusuh, hari ini adalah bias dari sistem kolonial yang kami pribadi, kami PWP secara organisasional, secara front, mengatakan itu buah daripada politik kolonialisme yang masih bertebaran di Indonesia. Gitu. Nah, hari ini ketika kita kembali membaca sejarah-sejarah Papua, bahkan yang mau saya katakan bahwa rasisme itu bukan hanya terjadi, prakteknya itu bukan hanya ketika satu kata yang keluar dari mulut yang menghina secara fisik, body shaming manusia. Atau misalkan orang Papua itu hitam, mirip monyet, rambut keriting, dan sebagainya. Nah, itu bukan. Tetapi misalkan dalam masalah-masalah lain, misalkan orang Papua ketika mengurus administrasi itu dipersulit, orang Papua ketika sekolah dan merantau keluar dan ingin mencari kos itu ditolak karena alasan pemabuk dan perusuh, yang stigma negatif yang selalu melekat terhadap mahasiswa Papua. Nah, ini yang melihat tindakan rasisme ini secara tidak sadar dia bertumbuh atau berkembang tanpa kita tahu, tanpa kita sadari bahwa ini telah menjadi kebudayaan kita bersama. Bahkan rasisme itu, berani bilang itu sudah menjadi kebudayaan masyarakat yang hidup di tatanan masyarakat kolonial hari ini, di negara kolonial hari ini. Nah, jauh kita kembali yang kawan Marco tadi katakan soal kapan ketika kita membahas kembali sejarah rasisme pertama yang terjadi, bahkan
sebelum Papua masuk ke Indonesia pun kata rasisme itu sudah disandingkan untuk orang Papua. Dulu kalau kawan-kawan kembali meninggalkan permainan-permainan parti dan sebagainya dan membuka lembaran-lembaran sejarah Papua, lembaran-lembaran sejarah antara perdebatan beberapa tokoh besar di Indonesia seperti Sultan Syahrir, seperti Muhammad Hatta dan Soekarno yang berdebat soal Papua itu bukan Indonesia atau tidak, dia pantas masuk ke Indonesia atau tidak. Nah, hari ini yang kita lihat bahwa ketika perdebatan antara Muhammad Hatta dan Soekarno, yang Muhammad Hatta beranggapan bahwa Papua itu rasnya Melanesian, rasnya ras Melanesian. Bangsanya bangsa Melanesian, rasnya kulit hitam, beda dengan Indonesia. Nah, hari ini bisa kita lihat bahwa Papua itu terbentang luas, bahkan dia beda dari Indonesia. Itu menurut pendapat Bung Hatta. Nah, sedangkan Soekarno yang secara gamblang mengatakan bahwa asas Indonesia yang turut merancang salah satu asas penting di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, malah mengkhianati perkataannya sendiri. Karena mengatakan bangsa West Papua adalah bangsa yang masih primitif, bangsa yang masih tinggal di hutan, bangsa yang masih belum mengenal peradaban. Padahal bicara terkait Koteka atau Honai itu rumah-rumah adat di Papua, itu sebagai simbol atau lambang kebudayaan masyarakat West Papua yang hari ini masih dipertahankan. Nah, tetapi Soekarno melihat itu malah sebagai stigma masyarakat primitif. Nah, hari ini ketika kita mengkaji apa yang sudah dikatakan Soekarno, bahwa kita mendapati satu hal yang sangat kita sesali, bahwa seorang yang kita anggap founding father di Indonesia, yang membentuk Indonesia, mempersatukan bangsa-bangsa yang berbeda ini, pun rasis terhadap masyarakat West Papua. Nah, ditambah statement Denjen Kopassus ya. Hari ini dikatakan Kopassus, dulu saya sudah lupa Kopasanda apa namanya. Itu Ali Martopo yang mengatakan bahwa kalian masyarakat West Papua ketika mau merdeka ya merdeka saja. Cuman cari tempat lain di planet Mars atau Saturnus atau apa kek. Yang penting jangan di Papua karena kami tidak membutuhkan orang-orangnya, yang kami butuh adalah sumber daya alamnya. Nah, ini sangat rasis. Bahkan kita bilang ini bukan lagi rasis. Ini sangat imperialis, ini sangat kolonial, ini sangat penjajahan sekali. Nah, inilah yang kita lihat rentetan peristiwa rasisme ini yang dipelihara dari dalam bangku kekuasaan sampai keluar ke ranah-ranah masyarakat, itu sudah menjadi satu budaya yang teluk, yang sangat dibudayakan, dipraktikkan, dan berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, ketika kita kembali melihat sejarah kenapa sampai Papua itu bisa dikatakan rasis dan kenapa sampai Ali Murtopo mengeluarkan statement seperti itu dan Soekarno mati-matian bahkan mengkhianati kata-katanya bahwa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Papua yang hari ini bahkan kita harus berani jujur bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah diadap dari sejarah, sisi sejarah, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia telah dicapai 1965 ya, padahal pengakuan dari Belanda itu kan 1969 yang Benteng Amsterdam. Nah, ketika Indonesia telah merdeka 1965 dengan perjanjian Linggarjati yang ditandatangani oleh Belanda, bahwa wilayah penjajahan Hindia Belanda adalah batasnya dari Batavia yang sekarang menjadi Jakarta sampai ke Amboina, sampai di Ambon, Maluku, sampai di Maluku. Nah, sedangkan Papua mulai dari Sorong, Papua bahkan Papua Barat, zona administratifnya itu berbeda antara bukan Hindia Belanda tetapi dia Port of Mumbai. Itu kawasan Papua. Sedangkan di Timor Leste itu Port Vila. Port Vila kalau di Papua Nugini apa? Port Moresby kalau tidak salah, itu sistem rezim penjajahannya ketika penjajahan yang terjadi di Nusantara pada saat itu. Nah, hari ini posisi kami melihat ini sebagai salah satu tindakan pencaplokannya. Bukan kami menolak diksi integrasi Papua masuk ke Indonesia, tetapi aneksasi dengan cara paksaan. Ya, aneksasi jelas ada agresi militer, pasti saja ada agresi. Nah, serentetan peristiwa ini terjadi dari 1961 ketika Papua mendeklarasikan sendiri. Sebenarnya bukan Desember ya, sebenarnya November, jauh beberapa bulan sebelumnya. Karena Belanda belum mengakui.
Belanda mengakui ketika tanggal 1 Desember 1961, ketika ada beberapa partai politik yang menyosong bangsa West Papua. Nah, hari ini kita tidak pernah kenal bahwa sejarah perkembangan zaman itu tidak pernah kita kenal bahwa intelektual ilmu pengetahuan itu sudah berkembang pesat di Papua. Nah, kita tidak pernah tahu soal hari gerakan-gerakan itu di Papua karena secara literasi pun Papua itu ditutup secara literasi. Bacaan-bacaan soal Papua, tulisan-tulisan soal Papua baik di internet maupun di koran media dan sebagainya itu aksesnya sangat susah. Aksesnya sangat susah didapat, bahkan kabar-kabar terupdate dari tanah Papua itu sangat susah didapat. Bahkan yang kita dapat adalah berita-berita hoax. Hanya soal penembakan OPM terhadap TNI Polri, penembakan OPM terhadap Satgas COVID dan sebagainya, satuan tugas COVID. Nah, tapi yang kita lihat, seharusnya kita mampu membaca sejarah kenapa sampai pergulatan ini, berjibaku antara Papua dan Indonesia itu terjadi. Seharusnya kita mampu melihat sejarah di mana di tahun 1961 bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Tepat di bulan Desember itu pun, tanggal 19, Soekarno yang berpidato di alun-alun Yogyakarta, pada saat itu ibu kota kita masih Yogyakarta, dengan semangat untuk merebut kembali Papua. Dengan satu karangan nama yang dibuat sendiri untuk dipakai di sana, yaitu Irian Jaya. Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, jadi yang Soekarno propagandakan di masyarakat Indonesia, kenapa sampai masyarakat Indonesia juga sepakat, bahkan partai-partai progresif seperti partai-partai PKI, partai PSI, abis partai Murba, dan partai-partai yang lain yang turut memerdekakan Indonesia itu bisa sepakat untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia atau menganeksasikan Papua ke Indonesia. Karena propagandanya adalah ketika Papua merdeka akan direbut oleh Belanda. Nah, itu yang menjadi satu propaganda Black Campaign yang membuat bangsa Indonesia merasa terpanggil dan bersolidaritas. Semangat untuk mendukung Papua masuk ke Indonesia di kalangan masyarakat adalah semangat solidaritas antara bangsa yang dijajah oleh Belanda pada saat itu. Nah, tetapi semangat yang dibawa oleh pemangku-pemangku kekuasaan ini berbeda antara Soekarno dan beberapa lain, yaitu melihat ada hal yang luar biasa di tanah West Papua, ada hal yang sangat besar dan menjanjikan di tanah West Papua. Hari ini kita bisa makan dan harus berterima kasih untuk orang Papua karena tambang emasnya, penelitiannya tambang emas itu bisa dalam 1 tahun, hasil dari tambang emas itu bisa menghidupi satu dunia dalam 3 hari. Itu penelitian dari PBB, kalau tidak salah, soal tambang emas terbesar rekod di Timika Papua. Nah, ini yang kita lihat sebagai kecacatan atau kebiadaban kita dalam sejarah. Memang pada saat itu bangsa Papua sudah berdiri sebagai ada partai politik, bahkan ada salah satu partai politik yang namanya terdengar lucu, bahkan di telinga kita itu partai SSM, Partai Sama-Sama Manusia. Nah, Partai Sama-Sama Manusia yang dibentuk oleh dewan-dewan suku, dibentuk oleh intelektual-intelektual bangsa tanah West Papua, itu sudah dibentuk dan mendorong kemerdekaan bangsa West Papua 100% pada tahun 1961. Nah, di 1963, seperti yang kawan Marco jelaskan tadi, ada perjanjian New York Agreement antara Indonesia, pihak calon penjajah baru dan calon penjajah lama, penjajah baru dan calon penjajah baru dan penjajah lama, yaitu Belanda, yang bersepakat menciptakan undang-undang perjanjian Ligarjati, antaranya kalau tidak salah ya dari pasal 11 sampai pasal 13 sampai pasal 23, kurang lebih 10 pasal itu mengatur soal self determination, yaitu hak menentukan nasib sendiri, soal mekanisme untuk pemilihan referendum. Nah, di tahun 1963 itu perjanjian antara Indonesia, Belanda, dan dimediator oleh Amerika, yang dianggap hari itu perwakilan PBB. Nah, ini yang kami lihat sangat rasis, bahkan sangat tidak demokratis. Perjanjian Ligarjati bisa saja kawan-kawan searching atau buka di koran Kejero atau koran Pembebasan, bisa kawan-kawan buka. Perjanjian Ligarjati ini antara Belanda, Indonesia, dan Amerika yang kita lihat sebagai perjanjian yang membahas masa depan bangsa dan rakyat West Papua tanpa melibatkan bangsa dan satupun intelektual, bahkan satupun masyarakat West Papua.
Padahal perjanjian itu membahas masa depan masyarakat West Papua, tapi tidak sedikit pun melibatkan masyarakat West Papua. Bahkan di Sumpah Pemuda, ketika kawan-kawan lihat, di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 bulan apa, saya lupa, itu tidak ada masyarakat West Papua, tidak ada perwakilan dari masyarakat West Papua yang mendeklarasikan diri bahwa untuk mau gabung terhadap Indonesia. Nah itu tidak ada. Makanya ini yang kami nilai bahwa ini kecacatan sejarah dan ini kebiadaban kita, bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menjadi penjajah baru. Nah, padahal semangat yang timbul di kalangan masyarakat kita pada saat itu adalah semangat solidaritas terhadap bangsa West Papua yang mau dijajah kembali oleh Belanda, yang mau direbut oleh orang Belanda. Nah, ini yang kita lihat. Nah, di sepanjang perjalanan aksi protes soal gerakan Papua Merdeka, gerakan yang menuntut untuk referendum, bahkan sikap kami PWP secara organisasional itu mendukung 100% hak menentukan nasib sendiri yang diratifikasi oleh hukum internasional. Mungkin sebentar bisa dijelaskan oleh kawan-kawan LBH, kawan Abdul. Nah ini yang kami lihat sebagai kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Kalau kita misalkan membahas soal demokrasi, demokrasi bagi kami bukan hanya bicara soal kebebasan berpendapat di depan umum, bukan hanya itu, kebebasan berekspresi dan bebas untuk mengatur apapun yang kehendaki dirinya, tapi kebebasan yang paling tinggi ialah kebebasan untuk menentukan status politiknya bagi kami. Demokrasi harus dipandang lebih jauh ketimbang hanya dipandang sebagai kebebasan berpendapat semata di depan umum. Demokrasi itu sampai ke titik yang paling sentral, yaitu menentukan status politik, menentukan status hidup. Nah, ini yang kita lihat bahwa bahkan di dalam hukum-hukum di Indonesia yang bisa menjamin. Nah, saya mau bilang bahwa di dalam negara yang katanya BD yang pakai BD-nya, katanya negara demokrasi, bahkan ketika kita membahas tahanan politik di dalam negara demokrasi itu sangat terdengar lucu, sangat terdengar lucu. Kenapa? Karena di dalam negara demokrasi tidak mungkin ada tahanan politik, tahanan yang orang yang ditahan dan didakwa karena pikirannya. Bahkan saya mahasiswa fakultas, saya pernah belajar soal hukum, bahkan dalam hukum tidak bisa dihakimi pemikiran seseorang. Ini yang saya sendiri bingung, bahkan hukum rasis di Indonesia. Nah ini yang saya lihat bahwa di dalam negara demokrasi kok masih ada tahanan politik yang menyampaikan aspirasi secara damai, bahkan kita ini bahkan kawan-kawan LBH yang sering bersama dengan kawan-kawan di jalan, di aksi-aksi Kamisan Santuy, di aksi-aksi 1 Desember, di Makassar di bawah flyover yang selalu diserang ya, dibubarkan aksi kita, diintimidasi oleh ya organisasi masyarakat yang reaksioner lah kita katakan. Yang bahkan di Makassar sendiri, misalkan yang kawan moderator tadi bilang, kawan mulia bilang, pernah terjadi insiden rasisme dan pelemparan asrama di Jalan Lanto Dayang Pasewang ketika sedang situasi rasis-rasisnya Papua sementara bergejolak dan sedang ada solidaritas besar untuk terhadap masyarakat Papua. Seluruh mahasiswa Indonesia itu hampir semua merespon soal rasisme kemarin yang terjadi di bulan Agustus dan di bulan September. Nah kita yang pada malam itu sementara mengadakan konsolidasi di Unhas, tepat di Unhas, kita sementara mengadakan konsolidasi di Unhas untuk membicarakan bagaimana solidaritas kita terhadap masyarakat West Papua. Nah, mendapat kabar bahwa di jam hampir sekitar 10 lah, 8, 9, 10 lah, asrama Papua di Jalan Lanto Dayang Pasewang di depan rumah sakit itu diserang oleh beberapa ormas. Nah, namun kabar yang kami dengar, ada beberapa masyarakat, ada beberapa mahasiswa yang turut membela kawan-kawan Papua untuk menangkis lemparan-lemparan batu, bahkan busur-busur. Nah ini yang saya yakin ya, mungkin banyak kawan-kawan di sini belum tahu, dan juga kawan-kawan Papua yang di dalam asrama juga takut karena intimidasi. Saya mau bilang bahwa di dalam penyerangan kemarin, di penyerangan asrama Kamasan Papua di Makassar di Jalan Lanto Dayang Pasewang, itu terjadi satu pembusuran. Kan ada korban busur dari kawan-kawan Papua di tulang belakang. Hanya saja kawan-kawan memilih diam karena takut teror intimidasi yang datang lebih besar dari korban. Nah ini yang kami anggap
salah satu kesalahan kami bersama, salah satu kesalahan kita semua, para intelektual, para aktivis para kaum pemuda progresif yang tidak mampu memberikan ruang keamanan, yang tidak mampu menjamin ruang keamanan untuk kawan-kawan Papua. Seharusnya kita mampu untuk memberikan ruang keamanan itu. Nah, tapi secara kualitas dan kuantitas kami belum mampu untuk memberikan hal itu. Ini kesalahan kita semua. Bahkan kami, solidaritas untuk kawan-kawan Papua, solidaritas rakyat Makassar untuk Papua itu bahkan sampai menciptakan aksi dan bersujud untuk meminta maaf terhadap kawan-kawan Papua pada saat itu. Nah, di aksi kami santuy, kalau kawan-kawan tahu di Jalan Pertigaan Boulevard kemarin, dan sempat kita cekcok dengan beberapa ormas reaksioner, pun masih ada kata-kata rasisme terhadap orang Papua. Kata-kata yang menganggap, kau itu orang Papua sendiri di sini, bisa saya bunuh bahkan, sampai ancaman. Saya bisa bunuh kau di sini. Kan kau itu monyet, tidak pantas hidup di negara ini. Padahal isu yang kami ambil adalah untuk membebaskan 6 tahanan politik yang ada di Jakarta, termasuk salah satu juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk Papua, Surya Anta. Nah, ini yang kita lihat sebagai rasisme yang berterbangan di dalam tubuh masyarakat Indonesia, itu masih terpelihara dengan baik. Bahkan ketika penyerangan asrama itu, ada beberapa masyarakat pun yang termakan provokasi. Saya tidak pernah menyalahkan masyarakat ya. Yang salah itu mereka, kelompok-kelompok fasis, reaksioner yang biadab, binatang, bejat. Nah, yang turut memprovokasi masyarakat bahwa kawan-kawan Papua itu kerjanya hanya pemabuk dan perusuh. Jadi pantas untuk dikasih teguran. Nah, teguran, tapi ya kalau misalkan itu terjadi secara objektif, boleh kalian menegur. Tapi tegurannya dalam tindakan bagaimana? Tegur secara perkataan, kawan-kawan Papua itu manusia loh, bukan binatang. Yang langsung dipukul, yang langsung dilempar, yang langsung dibusul. Nah, makanya hari ini kita lihat apa yang terjadi di antara percekcokan antara orang Papua. Kenapa sampai rasisme itu perlu dimainkan untuk menghambat? Rasisme itu dimainkan, sebenarnya rasisme dia malah menghasilkan ketika rasis ini berterbangan di dalam masyarakat, kita tidak bisa menyalahkan orang Papua yang terus menuntut soal hak menentukan sendiri, hak kemerdekaan mereka. Karena dari insiden rasis ini. Nah, karena kalau kita lihat di bulan kemarin misalnya ada kawan-kawan kita, 2 mahasiswa yang baru dicurigai ya dalam tanda kutip, yang baru dicurigai karena memakai gelang bintang kejora langsung ditembak oleh TNI Polri. Yang pada saat itu menahan panah untuk berburu ikan, panah ikan, bukan untuk memanah manusia atau memanah TNI Polri. Bahkan kesaksian TNI Polri juga baru mencurigai. Kok pertanyaannya curiga saja sampai sebatas itu. Nah, kabar-kabar yang kalau saya bilang rasisme untuk orang Papua bukan hanya bukan hanya tindakan perkataan monyet dari mulut ke telinga, tapi dari segi misalkan jurnalis, dari segi apapun orang Papua itu rasis misalkan. Kalau kawan-kawan pernah nonton klub bola Persipura yang bermain di stadion-stadion luar, itu bahkan ketika tendang pojok, bahkan ada yang melempar pisang. Ada yang melempar pisang, ada yang katakan monyet, ada yang katakan hitam, ada yang katakan rambut keriting, dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat budaya rasis ini sangat melukai masyarakat Papua dan malah berbuah satu gerakan massa yang sangat besar yang akan mengancam, kalau kata mereka ya, mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Malah mengancam, karena tidak bisa kita salahkan gerakan rakyat ya. Di dalam hukum bahkan mengenal suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika rakyat berkehendak untuk menciptakan satu negara baru, ya sebenarnya dia punya hak. Nah, hari ini kita lihat di dalam gerakan Papua misalkan, kita tidak pernah tahu ya, bahwa di Papua itu, dari atas jam 9 sampai jam 10, kawan-kawan tidak bisa lagi duduk nongkrong atau diskusi, karena akan ada petrus, penembakan misterius, akan tabrak lari, akan ada penculikan dan digantung, dibuat seakan-akan gantung diri. Nah, itu yang tidak pernah kita ketahui di Indonesia. Tidak pernah kita ketahui bahwa
penembakan-penembakan misterius, kasus tabrak lari, dan sebagainya, itu sudah menjadi hal yang, bahkan sudah menjadi hal yang biasa ya, di tanah West Papua. Nah, misalkan kasus yang kemarin terjadi terhadap apa namanya yang saya lupa, orang satu korban tewas ya, saya juga turut berduka cita, orang Polewali Mandar yang tewas karena dipukul oleh orang Papua. Saya juga tidak membenarkan tindakan itu ya. Itu tindakan yang seharusnya kita mampu untuk kritik. Memposisikan itu secara objektif bahwa itu tindakan yang salah. Hanya saja saya mau bilang bahwa tindakan itu adalah tindakan spontanitas yang memang saya sendiri katakan itu tindakan yang salah. Tapi dia adalah satu tindakan yang berbuah dari hasil traumatik tabrak lari yang selama ini terjadi di tanah West Papua. Selama ini kawan-kawan tidak pernah tahu bahwa kasus tabrak lari di dalam tanah West Papua, hampir di seluruh kota, itu sangat marak terjadi. Dan itu sudah menjadi satu yang berlebihan untuk masyarakat Papua ketika ada kasus tabrak lari salah ketika tindakan-tindakan itu yang diambil. Nah, untuk melihat tindakan ini, seharusnya kita mampu untuk memberikan ruang-ruang demokratis untuk masyarakat East Papua, untuk kawan-kawan Papua memberikan apa yang mereka mau dan apa yang mereka ingin tuju dan apa yang mereka bicarakan. Karena saya mau bilang untuk kawan-kawan Indonesia, untuk kawan-kawan teknik elektro, untuk kawan-kawan yang hari ini menggelar diskusi dan mampu memberikan ruang demokratis untuk masyarakat Papua dan kalau dalam diskusi ini bahwa bangsa kita, kenapa perlunya, apa pentingnya dan kenapa seberapa perlunya kita bersolidaritas untuk bangsa West Papua, bahkan sampai menyatakan sikap dan mendukung hak menentukan nasib sendiri, karena bangsa kita adalah bangsa yang lahir dari anti kolonialisme Jepang, bangsa yang lahir dari anti imperialisme Belanda, bangsa yang lahir karena menolak rasisme itu sendiri. Karena Indonesia adalah negara berbangsa-bangsa, negara yang punya berjuta-juta suku, makanya bangsa kita adalah bangsa yang lahir dari semangat anti rasisme. Makanya seberapa perlunya, seberapa penting kita harus dengan rendah hati mampu membaca situasi dengan jujur di tanah West Papua dan mampu bersikap untuk masalah-masalah yang terjadi di West Papua hari ini. Karena rasisme ini hanya buah kecil dari sejuta masalah yang terjadi di Papua. Di Papua, pemerkosaan terhadap kaum perempuan itu disahkan hanya karena intimidasi ayahnya itu OPM. Atau menurut kami adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional ya, yang diakui dalam hukum persengketaan. Kalau saya tidak salah ya, mungkin kawan-kawan LBH bisa perbaiki, yang diakui di dalam hukum ratifikasi internasional soal hukum persengketaan, yaitu harus ada Liberation Army, tentara pembebasan. Nah, tentara pembebasan ini bahkan sah di dalam hukum internasional. Tentara Pembebasan Papua Barat. Hanya karena stigma ayahnya OPM, dia diintimidasi untuk bagaimana menarik perhatian ayahnya kembali ke kota. Itu dengan tindakan pemerkosaan. Perampasan ruang hidup untuk kawan-kawan di Papua itu sudah sangat banyak. Soal perampasan hutan, perampasan lahan, sawit, perusahaan-perusahaan. Ya, hari ini kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membahas hal itu. Yang bisa kita simpulkan adalah Papua menjadi dapur untuk Indonesia. Menjadi dapur dalam logika rumah tangga, berarti dia menjadi salah satu sumber penghidupan untuk Indonesia. Nah, hari ini ketika Papua bergejolak, Indonesia mulai goyang. Mulai mengatur siasat baru untuk membumi hanguskan atau meninabobokan gerakan-gerakan yang sedang berkembang, seperti gerakan penciptaan Undang-Undang Otsus Plus yang sempat dibahas di Jakarta. Otsus yang dirancang oleh 3 kampus, kalau saya tidak salah, UNCEN, UI, dan UGM. Universitas Cendrawasih, Universitas Indonesia, sama Universitas Gadjah Mada yang dibahas. Nah, ini yang kita lihat bahwa sebenarnya Otsus itu hanya menjanjikan kekayaan, kesejahteraan untuk elit politik Papua, bukan untuk masyarakat di Papua. Bukan untuk, saya tekankan sekali, hanya untuk elit politik Papua ya, bukan untuk masyarakat di Papua. Nah, makanya hari ini di dalam budaya rasisme ini, ya, kawan-kawan Papua bahkan yang
yang sering dikatakan ya, khusus untuk kalangan kawan-kawan gerakan misalkan ada di sini yang selalu bertanya-tanya bahwa kenapa kawan-kawan Papua tidak pernah bersolidaritas untuk kasus-kasus yang lain, misalkan kasus penggusuran di Barbaraya, penggusuran kasus pelecehan, kasus perampasan ruang hidup yang lain. Saya bahkan banyak dulu dengan kawan-kawan, sering curhat-curhatan dengan kawan-kawan. Kawan-kawan sebenarnya mau bersolidaritas dan mau berjuang bersama kawan-kawan. Hanya saja kawan-kawan masih takut mendapatkan tindakan intimidasi dan tindakan rasisme tadi. Dan harus kita jujur, kita juga belum bisa, terusnya kita mampu untuk memberikan ruang keamanan untuk masyarakat kawan-kawan Papua untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Nah, bahkan di dalam stigma kalangan gerakan mungkin seperti beberapa konsolidasi yang saya pernah ajak kawan-kawan, tapi kawan-kawan takut. Nah, ini mungkin yang menjadi evaluasi kita bersama, khusus kawan-kawan progresif, kawan-kawan aktivis kemanusiaan. Mudah-mudahan kedepannya kita mampu untuk menciptakan satu ruang yang aman, khusus di Makassar ya, menciptakan ruang yang aman untuk kawan-kawan Papua, dan mampu untuk bersolidaritas kapanpun dan di dalam desakan keadaan apapun, kita harus mampu untuk bersolidaritas untuk kawan-kawan Papua. Mungkin saya itu saja dulu, kawan Mulia, kawan moderator. Ya, terima kasih untuk kawan Arul atas penjelasannya mengenai rasisme secara umum yang terjadi. Jadi unik ya, negara mengatakan bergabungnya Papua ke dalam Indonesia itu adalah sebuah integrasi, tapi menurut atau berdasarkan dari orang Papua itu sendiri adalah sebuah aneksasi atau pemaksaan atau perebutan suatu wilayah untuk digabungkan kepada suatu negara yang lain. Oke, selanjutnya saya akan ke Bung Abdul Aziz Dumpa yang merupakan perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Ya, jadi silakan Bung untuk membicarakan secara umum terkait dengan rasisme hukum atau ketidakadilan hukum yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Papua. Silahkan, Bung. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Himpunan Mahasiswa Elektro Unhas yang sudah mengundang saya hadir di sini untuk kira-kira membagikan pengalaman dan pengetahuan saya soal hukum dan khususnya rasisme di Papua. Tadi mungkin teman-teman sudah banyak menjelaskan ya soal bagaimana keadaan dan menyentil beberapa hal soal persoalan ketidakadilan di Papua. Saya mau mengantarkannya begini. Persoalan rasisme ini memang persoalan apa ya? Suatu pandangan struktural yang melihat bahwa ada manusia yang lain yang ciri-ciri fisiknya atau garis keturunannya itu tidak unggul atau rendah dibanding manusia yang lain. Nah, itu kira-kira pandangan kolonialisme, pandangan rasisme. Nah, pandangan demikian ini memang selalu dipelihara oleh negara-negara yang menerapkan kolonialisme secara politik. Karena kalau kita telusuri, Indonesia pun juga bangsa Indonesia pernah mengalami rasisme dari kolonial ketika misalnya kita kenal pribumi, digambarkan sebagai orang-orang yang punya perangai kasar, suka melawan, suka membunuh, maka kemudian hukum-hukum kita juga menerapkan kehukuman kepada pribumi di masa kolonial Belanda itu lebih besar ancamannya, termasuk juga hukuman mati. Hukuman mati itu politik Belanda begitu, yang rasis sebetulnya. Karena melihat cara pandangnya orang pribumi itu orang jahat, tidak bisa dipercaya. Kira-kira pandangan begitu. Nah, pandangan inilah yang kemudian juga dialami oleh kawan-kawan manusia Papua hari ini. Saya sebut manusia Papua karena memang ya manusia gitu. Nah, kalau kita secara hukum kan sebetulnya kita punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2020 itu yang mengatur soal diskriminasi, penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Itu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Itu sudah diterapkan. Nah, kasus yang kemarin di Surabaya itu ada beberapa orang yang melakukan rasisme yang kemudian memunculkan gerakan perlawanan juga terhadap rasisme itu diproses dengan pasal itu selain ujaran kebencian di Undang-Undang ITE. Itu sebetulnya
ancamannya itu ada sampai ancaman di atas 5 tahun. Kalau dia melakukan ucapan ataupun yang bisa mengancam, apalagi persoalan memicu persoalan ini, persoalan rasisme. Kenapa kemudian itu hadir sebetulnya? Karena sebetulnya kita sudah punya kesadaran soal bagaimana rasisme itu membahayakan. Ini internasional kan sudah punya komponen yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi dan etnis, dan kemudian juga dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40. Itu karena apa? Karena sebenarnya ada sejarah di Indonesia sendiri bahwa ada banyak konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, dan perkelahian, pemerkosaan atau kejahatan yang lainnya. Itu karena rasisme. Kenapa kemudian kita membutuhkan satu undang-undang supaya orang tidak lagi melakukan tindakan rasis, baik melalui perbuatan maupun ucapan. Nah, karena kenapa? Karena kebencian ini kan merangsang orang. Rasisme sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan ini merangsang orang untuk melakukan kekerasan. Karena sudah sejak dalam pikiran sudah tidak adil, sudah diskriminatif. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi sayangnya kan, kalau kita lihat ternyata undang-undang ini tidak sepanjang penulisan saya tidak pernah digunakan. Padahal ini jelas-jelas melindungi orang-orang yang mendapatkan diskriminasi secara ras, terutama sekali di Indonesia adalah yang dialami oleh negara Papua, manusia Papua. Hari ini kan kalau dalam konteks hukum, karena orang Papua juga warga negara dan orang Papua juga manusia, maka dia pun punya hak yang sama dengan kita semua. Siapapun, manusia apapun, termasuk dengan hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengakses kehidupan yang layak, ekonomi, kesejahteraan, pokoknya semua itu dijamin oleh konstitusi dan tidak ada sudah dijamin bahwa tidak ada satupun orang yang boleh dibedakan. Karena kan diskriminasi kita itu kan ada 3 bentuk, ada pembelaan, pengkhususan, dan pembatasan dengan alasan yang ya salah satunya alasan ras, perbedaan warna kulit dan garis keturunan. Nah, sayangnya dalam merespon ini kan rasisme ini mata rantainya semakin panjang. Kenapa? Karena kemudian ini ada pengaruh politik, tadi kawan Arul juga sudah menjelaskan. Mata rantai kasus-kasus rasisme tidak pernah putus karena kemudian tidak ada penegakan hukum yang adil bagi kasus-kasus yang muncul. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya tuntutan rasisme di Papua misalnya, itu kan seperti di kasus Amerika, itu muncul karena memang ada fakta manusia Papua mengalami diskriminasi, manusia Papua dibunuh tanpa keadilan. Kalau kita melihat kembali misalnya catatan dari Amnesty International Indonesia itu mencatat dari 2018 sampai dari 2010 sampai 2018 itu di Papua kasus pembunuhan di luar hukum, ini pembunuhan di luar hukum ya, artinya dia tidak punya dasar, itu memakan korban sekitar 95 korban jiwa. Itu ada sekitar 34 kasus. Nah, pelakunya itu berasal dari kepolisian, ada sekitar 23 kasus, 34 kasus dari kepolisian, kemudian dari militer itu ada 34 kasus, dan 11 kasus diantaranya itu adalah kasus kekerasan yang dilakukan, pembunuhan di luar hukum yang dilakukan antara dua lembaga ini, dua institusi ini. Nah, yang menarik adalah dari kasus-kasus pembunuhan di luar hukum itu yang terjadi di Papua, itu sebagian besar ternyata tidak dilatar belakangi dari tuntutan untuk merdeka. Tidak ada hubungannya gitu. Ketika misalnya ada, misalnya Paniai kita tahu hari ini, pada kasus Paniai itu yang memakan 4 korban jiwa ya, anak pelajar, anak-anak malahan, anak-anak ini yang dilindungi secara khusus oleh hukum internasional maupun hukum di Indonesia, itu kan sudah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Tapi hari ini berkasnya bolak-balik. Nah, kita tidak pernah juga mendengar permintaan maaf dari negara terkait dengan kasus itu, malah secara politik tidak mau dinaikkan. Tidak ada keadilan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Papua mengakibatkan mata rantai kekerasan terhadap manusia Papua itu kembali terulang. Dan itu seperti delegitimasi gitu. Karena itu tadi digambarkan bahwa sengaja memang dipelihara bahwa orang Papua itu adalah orang yang perangainya kasar, keras, suka membunuh. Sehingga kemudian kekerasan terhadap Papua
seolah-olah sesuatu yang pantas dilakukan. Padahal di peradaban manapun, soal kekerasan itu kita tidak boleh dijadikan pembenaran. Nah, makanya kita diatur oleh hukum. Nah, persoalannya kan begitu. Nah, negara kembali tindakan-tindakan begini ini diperparah kembali ketika orang-orang Papua, manusia Papua menuntut untuk tidak diperlakukan rasis. Respon terhadap kasus rasisme ini justru menjadi terbalik. Bayangkan saja misalnya kasus yang tadi rasisme demo yang sampai 20 di bulan Agustus sampai September di 2019 itu kan tadi sudah dijelaskan beberapa orang itu dituntut sampai 17 tahun. Meskipun kemudian vonisnya bukan cuman ya, ada yang sampai 10 atau 11 bulan. Tapi itu memperlihatkan bagaimana cara pandang negara sebenarnya soal Papua ini. Dia kemudian memelihara bahwa seolah-olah itu lepas dari akar persoalannya bahwa tuntutan ini adalah karena selama ini manusia di Papua, orang-orang Papua itu mengalami diskriminasi, mengalami kekerasan, diperlakukan tidak adil. Bandingkan coba dengan cara pandang penegak hukum terhadap kasus yang tadi menjadi apa lagi menjadi akar persoalan, misalnya rasisme oleh yang di Surabaya. Itu kan ancamannya kan rendah 1 tahunan. Meskipun kemudian 10 bulan. Nah, ada hal yang sangat tidak kontras. Kenapa tidak dituntut maksimal? Padahal kalau kita dampaknya luar biasa loh. Nah, itu ada ketidakadilan dalam soal itu. Nah, penggambaran manusia Papua sebagai orang yang jauh dari misalnya problem yang sebenarnya terjadi di Papua ini terus dilakukan. Akhirnya pasal-pasal yang kayak misalnya pasal yang makar itu dikenakan ke orang Papua. Padahal makar itu kan tidak bisa solo di dalam undang-undang, tidak berarti misalnya ketika orang menyatakan ingin merdeka maka disebut dengan makar. Ketika diangkat bendera tidak bisa disebut dengan makar. Makanya waktu itu saya pernah satu kali juga berkonfrontasi dengan ormas ketika membela teman-teman Papua yang demo di 1 Desember. Ketika itu saya menyatakan bahwa dia merampas gelang OPM, gelang bendera bintang kejora yang kemudian ormas ini mengambil katanya bagian dari OPM. Katanya tidak boleh karena itu bagian dari makar. Nah, gara-gara itu saya berkonfrontasi, bahkan saya juga didatangi di kantor, diintimidasi, dipasangkan poster di bawah pullover sampai banyak sekali, diorasi mengatakan bahwa saya bagian dari organisasi Papua Merdeka, kemudian pengkhianat bangsa, banyak lah. Itu kan sebenarnya membahayakan bagi saya, tapi kemudian tidak ada tindakan ini tidak adil. Karena kenapa? Itu memang dipelihara. Padahal kalau orang mau adil, harusnya kan ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Apa Undang-Undang tentang soal penghapusan diskriminasi, kenapa tidak dipakai untuk mereka? Karena ternyata ya kita tidak tahu. Yang mengherankan waktu kasus itu, teman-teman Papua mau aksi dengan damai, belum mereka sampai dia baru memasukkan pemberitahuan aksi di Polres, belum mereka sampai di asramanya, sudah duluan datang ormasnya. Percayaan siapa yang berkepentingan. Nah, padahal sebenarnya karena manusia di Papua juga manusia, juga warga negara yang sama dengan kita, maka dia juga punya hak untuk berkumpul. Maka dia punya hak untuk menyampaikan pendapat, maka dia punya hak untuk menyatakan nasibnya, menyampaikan apa keinginannya, apa yang dialami. Tapi selalu digunakan alasan-alasan yang mengada-ngada, makar dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat bahwa cara pandang negara penegak hukum yang sangat tidak adil. Jadi menurut saya, ya sangat wajar ketika orang ingin pergi dari rumah ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Itu kan sesederhana itu melihat persoalannya. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa persoalan-persoalan ini sebenarnya yang membuat mata rantai kekerasan, mata rantai diskriminasi, mata rantai korban semakin banyak, ini membuat teman-teman selalu ada alasan untuk kemudian melakukan ketidakadilan di Papua. Karena sebenarnya kalau kita pembacaan kawan Arul tadi sudah bahas ya, bahwa sebenarnya kan sumber daya ada banyak politik yang tidak bisa cara pandangnya hanya sekedar rasisme saja, tapi memang ini sengaja dipertahankan juga, melihat juga sumber daya alam Papua yang sangat kaya. Orang bilang Papua itu
sepotong surga yang ditiupkan ke bumi. Nah ini kan yang sengaja dipelihara menggambarkan bahwa seolah-olah kita ini berhak melakukan apa saja di Papua tanpa mendengarkan apa tuntutan mereka. Padahal di alam demokrasi harusnya semua diwadahi. Ketika ada orang yang ingin menyatakan merdeka, maka tidak soal. Yang soal adalah ketika pernyataan itu menggunakan instrumen kekerasan. Karena kenapa? Kekerasan siapapun kan tidak bisa. Ketika misalnya dia mengangkat senjata. Makanya unsur makar yang seharusnya diterapkan adalah itu harus bersifat serangan. Serangan itu sesuatu yang dalam pembuktian pidana itu ada perbuatan permulaan gitu. Dia kumpul senjata, kemudian mempersiapkan senjatanya, kemudian pergi dari suatu tempat menggunakan senjatanya. Hal-hal seperti itu digunakan. Nah, ini teman-teman yang tapol ini yang ada 7 dan ada sebelumnya ada 6 ya. Itu kan sama sekali tidak melakukan serangan. Barang bukti yang dihadirkan di pengadilan itu tidak ada yang bisa buktikan bahwa itu barang bukti miliknya. Lantas kemudian diartikan sebagai makar. Nah, menurut saya inilah yang terjadi di Papua hari ini dan mungkin kita bisa diskusikan lagi lebih mendalam lah teman-teman. Terima kasih. Salam hormat semuanya. Thank you. Oke, silakan moderator. Dari suaranya moderator. Yang sampai moderator diculik ini kayaknya. Disabotasi kayaknya moderator. Sabotase kayaknya. HP-nya moderator. Coba cek yang sampai ada mobil sedan. Penjual bakso. Harus ada penjual bakso juga. Habis ini. Oh, Cek. Oke, siap. Lanjut. Terima kasih dari Bung Abdul atas pemaparannya terkait rasisme hukum atau berbagai ketidakadilan kasus hukum yang telah terjadi. Yang baru saja kemarin, khususnya 7 dari tahanan politik Papua yang telah diadili di Kalimantan. Baru saja kabarnya bahwa terkait dengan hukuman yang dijatuhkan. Tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Bung Arul dan Bung Marco. Kemudian saya akan membuka sesi pertanyaan dari para peserta. Mungkin bisa melalui kolom chat dari room meeting ini. Nanti saya bacakan kepada narasumber kita. Mungkin ini pertanyaan untuk kawan Marco. Pertanyaan untuk kawan Marco. Apa harapan masyarakat Papua di masa depan? Apakah mutlak merdeka atau ada solusi lain? Ya, silakan kawan Marco. Ya, kalau ditanya seperti tadi pertanyaan, saya kira dengan melihat realita yang sudah dijelaskan juga dari kawan Harun, kemudian banyak intimidasi, kemudian juga ada pelanggaran HAM yang sudah dijelaskan kayak di Panyai berdarah, kemudian ada juga di Wamena berdarah, Wasir berdarah, Abe berdarah, hingga saat ini kasusnya belum terselesaikan ya. Nah, jadi ketika orang Papua dapat bunuh atau dapat bunuh, pemerintah Indonesia hanya kata minta maaf saja seperti itu. Terus dengan melihat juga perebutan kekayaan alam di Papua,
eh, tambang emas dan lain-lain. Saya kira orang Papua hari ini tidak ada harapan lain untuk masa depan mereka. Untuk terlepas dari dari rasisme, dari stigma-stigma yang kemudian menganggap bahwa orang Papua itu adalah orang yang terbelakang, orang yang suka mabuk. Artinya saya pikir bahwa tidak ada jalan lain. Berikan mereka hak yang dijamin dalam Undang-Undang Indonesia, pembukaan Undang-Undang Indonesia juga untuk hak suatu negara. Jadi saya pikir ini mewakili juga dari orang Papua. Saya sampaikan bahwa ketika kalau ditanya ada jalan lain atau mutlak merdeka, saya pikir dengan melihat semua realita ini, bahwa orang Papua tidak menginginkan yang lain-lain. Dengan melihat realita yang terjadi di tanah Papua. Tidak ada solusi lain selain berikan hak mereka, yaitu penelusuran sejarah hingga berikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri untuk orang Papua itu sendiri, agar terlepas dari rasisme dan lain sebagainya itu. Saya kira seperti begitu. Ya, terima kasih kepada kawan Marco untuk tanggapan yang sudah diberikan. Mungkin untuk kawan lain ada yang ingin menyuarakan aspirasinya terkait tema kita malam ini, rasisme yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Mungkin dari peserta lain ada ingin yang sampaikan atau bertanya langsung kepada orang Papuanya. Tidak ada pertanyaannya. Apa semua sepakat ini? Ada 60 orang lebih di dalam satu room ini. Terusnya banyak pertanyaan ini. Ya, saya mungkin ada sedikit pertanyaan kepada kawan Marco ini. Bagaimana penjelasan kawan ini terkait dengan anggapan dari masyarakat Papua bahwa penggabungan wilayah Papua dengan Indonesia itu dianggap sebagai sebuah aneksasi, bukan sebagai integrasi. Tanggapan dari saya, ya, tanggapan dari masyarakat Papua bahwa mereka menganggap Indonesia, bangsa Papua masuk dalam Indonesia adalah suatu aneksasi, ya. Tanggapannya bahwa kita melihat kembali lagi di sejarah politik orang Papua bergabung dalam Indonesia. Dan tadi sudah dijelaskan banyak bahwa orang Papua itu adalah sudah pernah diberikan hak untuk merdeka. Dan kemudian di tanggal 1 Desember itu biasa diperingati. Tapi sesudah 18 hari merdeka, tanggal 19 Desember itu dibubarkan dengan Tri Komando Rakyat yang dipimpin oleh Soekarno. Yang isi Tri Komando Rakyat adalah bubarkan negara boneka buatan Belanda, mobilisasi umum di tanah Papua, kemudian kibarkan Sang Merah Putih di seluruh di tanah Papua. Kemudian
wilayah Papua menjadi sengketa antara Belanda dengan Indonesia, karena wilayah Papua menjadi sengketa, akhirnya pihak ketiga yaitu yang tadi sudah dijelaskan juga sama kawan Arum, Amerika, memanggil untuk melakukan apa namanya, ya yang disebut dengan New York Agreement, perjanjian New York Agreement di Amerika. Di dalamnya membahas tentang bagaimana masa depan orang Papua, perjalanan orang Papua, tetapi tidak melibatkan wakil rakyat Papua satupun, atau orang Papua, pejabat siapapun tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan ini. Yang akhirnya membicarakan masa depan orang Papua, tapi tidak melibatkan orang Papua. Kemudian dalam New York Agreement itu, dalam beberapa poin, di dalam beberapa poin itu ada satu poin yang isinya bahwa melakukan act of satu orang satu suara di tanah Papua atau referendum. Yang kemudian di tahun 1969 itu dilakukan referendum yang tadi saya bilang bahwa cacat hukum. Itu yang membuktikan bahwa orang Papua menganggap bahwa orang Papua menganggap bahwa Papua bergabung dalam Indonesia itu adalah pemaksaan, sebuah pemaksaan. Kemudian ada keinginan yang kemudian tadi saya menjelaskan juga bahwa sebelum PPRA dilaksanakan PT Freeport sudah masuk di tanah Papua. Jadi sudah jelas bahwa ada keinginan Amerika dengan Indonesia untuk masuk ke dalam Papua. Jadi itu, dengan alasan itu orang Papua menganggap bahwa orang Papua bergabung dalam Indonesia itu adalah sebuah pemaksaan, aneksasi. Dengan sejarah yang tadi saya menjelaskan sedikit. Tapi kalau kawan-kawan masih ingin lebih belajar, ada di Quran Kejora juga, bisa baca-baca. Quran Kejora di emailnya di Quran Kejora, bisa baca-baca dalam lebih banyak lagi. Mungkin dari saya begitu. Ya, terima kasih dari kawan Marco atas penjelasannya. Ya, kemudian ini untuk kawan Arul. Bagaimana kita bisa menolak rasisme yang semakin masif terjadi dari dulu sampai sekarang di tanah Papua? Mungkin begitu kawan Arul, bagaimana kita bisa menolak rasisme yang semakin masif terjadi? Oh ya, saya sedikit ya. Mungkin saya akan lihat dari pertanyaan pertama ya. Misalkan pertanyaan pertama soal tanggapan, misalkan kami yang sering bersolidaritas untuk Papua melihat kenapa apa masa depan masyarakat Papua bersama Indonesia. Nah, hari ini kita lihat politik negara amburadul dan tidak ada satupun yang bisa kita percaya lagi dari negara ini melalui tim politiknya. Nah, yang patut kita lihat duduk bersama membicarakan hal ini, salah satu tuntutan masyarakat Papua ialah referendum. Nah, itu salah satu mekanisme pemungutan suara atau pemilihan suara untuk menentukan status politik. Nah, referendum ini tidak bisa langsung dilihat sebagai salah satu hal yang makar ya, bahkan bilang dari teman-teman LBH. Nah, kalau kemarin kawan-kawan juga mengikuti wacana diskusi-diskusi daring, diskusi-diskusi online yang dibawa oleh kawan-kawan Tapol, 6 Tapol di Jakarta, ada dari LBHI juga, bahkan LBH pengacara kawan-kawan Tapol, sering mengatakan bahwa pasal makar, bahkan di dalam Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung kalau tidak salah, atau Mahkamah Konstitusi, sering bahkan mengatakan bahwa pasal makar harus diterapkan secara hati-hati, dan bahkan dia bisa bermuatan politis. Pasal makar, dia bisa sangat bermuatan politis dan sangat sering dipakai untuk meredam gerakan, meredam nalar kritis, dan menjerat gerakan-gerakan yang progresif. Kan itu hakim yang mengatakan itu. Nah, kalau pertanyaan tadi soal bagaimana kita menumpas rasisme hari ini, ya, saya pikir satu kalimat yang hari ini sangat
menjadi kalimat-kalimat yang dipasang ya, di kanal-kanal medianya mahasiswa. Kalimatnya Pramono Anantatur harus adil sejak dalam pikiran maupun tindakan. Harusnya kita mampu untuk berpikir bahwa kita yang berbeda, yang berwarna berbeda dan punya ciri yang berbeda dengan kita, seharusnya itu adalah satu anugerah. Bahkan di dalam konsep keagamaan itu adalah salah satu ciptaan Tuhan bahkan yang harus dihargai, yang patut kita hargai. Nah, dalam melihat lebih jauh, hari ini kita lihat kalau misalkan kita lihat ya, kapitalisme industri dengan segala produknya, dengan segala produk ciptaannya, tawarannya yang ditampilkan ke iklan-iklan, saya tidak bisa menyalahkan kawan-kawan lah. Cuman kawan-kawan bisalah berpikir dengan apa yang saya tawarkan ini, bahwa kita disengajai, kita sudah dibentuk framing ketika melihat iklan bahwa sampo yang bagus itu rambut lurus, yang cantik itu, yang ganteng itu putih, atau hidungnya tinggi, atau berwarna putih, atau rambutnya itu lurus. Nah, seharusnya kita mampu untuk mempertanyakan hal itu. Bahwa kenapa yang cantik itu putih, kenapa yang ganteng itu rambut lurus, dan sebagainya. Nah, itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita hargai bersama, bahwa kehidupan itu bukan hanya untuk mereka-mereka yang putih saja. Supremasi kulit putih ya, sama kayak Amerika. Nah, seharusnya tawaran saya yang serendah-rendahnya iman lah, kawan-kawan mampu berpikir dan mampu kembali membuka sejarah-sejarah, atau lebih bisa kawan-kawan harus bisa mendekati kawan-kawan Papua, duduk bersama, karena dengan begitu stigma-stigma yang akan kawan-kawan dapat bahwa orang Papua itu pemabuk, perusuh, dan sebagainya, itu bisa hilang dengan sendirinya ketika kawan-kawan mampu untuk berhubungan baik dengan kawan-kawan Papua, mampu duduk berdiskusi bersama, mampu untuk bertukar pikiran dan gagasan dengan kawan-kawan Papua, baik di manapun tempat kawan-kawan berada. Nah, bahwa yang kita tahu bahwa rasisme ini kan merupakan salah satu bentuk perbedaan yang sangat tidak baik lah, menurut saya pribadi ya, itu sangat tidak baik. Nah, bahkan sempat celotehan dari beberapa akun-akun Instagram, misalkan kalau kawan-kawan lihat soal kenapa sih ketika George Floyd yang ditangkap karena kasus pemalsuan, ya, saya kurang memperdalam kasusnya, yang saya tahu itu kasus pemalsuan, itu bisa disorot oleh Indonesia. Bahkan kasus Uighur, kasus Rohingya, itu bisa didapati orang Indonesia, bahkan orang Indonesia dengan gencar-gencarnya mempropagandakan hal itu. Nah, tetapi hal yang di depan mata, hal yang sangat setiap hari berdapatan dengan kita, itu malah diluluhlantahkan atau malah dicuek atau malah didiamkan, sengaja terjadi di Indonesia. Ini yang tugas kita bersama adalah mampu untuk kawan-kawan yang sudah sadar ya, atau kita diskusi lebih panjang lagi soal pembagian kesadaran, jangan sampai kawan-kawan kesadaran naik yang sudah tahu tapi membiarkan. Sebenarnya kawan-kawan mampu ke dalam kesadaran kritis, yaitu mampu dengan serendah-rendah iman, kawan-kawan mampu untuk bertindak soal ketika kawan-kawan sudah tahu bahwa ini hal yang tidak baik, kawan-kawan harus mampu untuk memberitahukan pikiran atau kebenaran itu, di-sharing ke otak-otak yang lain, ke tubuh-tubuh manusia yang lain, bahwa ada rasisme yang bertebaran di tanah kita. Ada satu masalah yang sangat benar-benar sangat serius yang terjadi di timur Indonesia, itu terkhususnya kawan-kawan Papua. Kawan-kawan Papua yang sering menurut kawan-kawan manusia Papua yang sering mendapatkan diskriminasi dan sebagainya, yang sering mendapatkan banyaklah ketimpangan yang kita mau saya bilang satu persatu, soal kasus-kasus perampasan lahan, soal kasus-kasus yang mungkin kawan-kawan sudah, bahkan perlu kawan-kawan tahu bahwa ada di satu slogan yang terkenal di Biak ketika pasca tragedi Biak berdarah, ada satu slogan yaitu nama tanpa pusara dan pusara tanpa nama. Kawan-kawan bisa baca di bukunya salah satu tahanan politik juga yang ditahan karena mempropagandakan referendum secara damai, itu Bapak Philip Karma, salah satu PNS yang berlawan. Di bukunya Seakan Kita Orang Binatang. Seakan kita orang itu bahasa Papua, dialek Papua, itu bahasa kita. Atau artinya kita, seakan kita ini binatang. Di bukunya Seakan Kita Orang Binatang. Dia bilang bahwa di dalam satu slogan yang sudah dipegang oleh Papua adalah
pusara tanpa nama dan nama tanpa pusara. Maksudnya ialah ketika mereka mendapatkan korban-korban tragedi biak berdarah, ada yang tubuhnya ada, tapi jasadnya sudah tidak lagi mampu kita kenali. Atau dalam artian tanda kutip kekerasan adalah kepalanya putus. Saya dikenal dengan pusara tanpa nama, sedangkan ada nama tanpa pusara. Namanya kita kenal, tapi pusaranya tidak lagi ada. Nah, ini yang menjadi salah satu traumatik. Nah, yang kawan-kawan harus ketahui, dimanapun kawan-kawan berada, rasisme itu terus berterbangan di dalam budaya masyarakat dan dilegitimasi oleh kekuasaan hari ini, politik kolonial hari ini. Yang kawan-kawan harus mampu untuk berpikir dan mampu untuk duduk bersama dengan kawan-kawan Papua. Bahkan kalau bisa, mampu menepis setiap orang yang berkata rasis, bahkan sampai adu mulut, adu gagasan. Soalnya saya pernah dapat juga bahkan di dalam ranah-ranah diskusi, bahkan diskusi-diskusi gender, ada yang bilang bahwa perempuan yang cantik itu perempuan yang putih, bukan perempuan yang kulit hitam. Nah, ini rasis yang sangat berlebihan bahkan sampai ke hal itu, sampai membeda-bedakan warna kulit dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya kita mampu lihat. Ini yang seharusnya kita mampu lihat sebagai budaya kolot yang sudah harus kita tinggalkan. Perkembangan zaman itu tidak lagi memandang isu rasial. Memang isu rasial itu isu yang sensitif, tapi isu rasial itu seharusnya itu mencerminkan budaya kolot, mencerminkan budaya bangsa barbar yang sudah hari ini ditinggalkan oleh peradaban umat manusia. Hari ini kita bisa lihat dari satu kata monyet, dia mampu memantik gerakan. Ya, logikanya itu sama seperti rasisme itu hanya bara api yang jatuh ke padang rumput kering yang siap untuk membakar segala hal. Padang rumput yang dimaksud ialah padang rumput di mana seluruh ketimpangan di tanah pas-pas Papua itu tertumpuk di situ, mulai dari genosida, perampasan lahan, perampasan hak hidup, perampasan ruang hidup, penembakan secara genosida secara strukturalis dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bara rumput kering di tengah-tengah barat. Nah, itu menurut saya itu ya, kan harus mampu berdekat dengan orang Papua. Terkhusus kita mampu untuk di Makassar ya, seharusnya kita mampu untuk yang dikenal sebagai kota gerakan, seharusnya kita mampu untuk menciptakan ruang-ruangan aman bagi kawan-kawan Papua. Nah, itu mungkin saya itu kita semua terus bertanggung jawab ya atas rasisme kemarin. Mungkin saya itu kawan mulia. Ya, terima kasih untuk pemaparannya dari kawan Arul terkait dengan bagaimana menghadapi dari pelaku rasisme itu sendiri. Kemudian saya akan lanjut ke Bung Abdul. Mungkin pertanyaan dari salah satu peserta yaitu mengenai permasalahan Papua terkait keterbukaan informasi yang dianggap selama ini masih banyak kasus-kasus hukum yang terjadi di tanah Papua itu tidak diberitakan oleh media. Namun di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu merupakan hal yang sangat bertentangan. Bagaimana dengan masalah ini, Bung? Silakan. Oke. Pertanyaan teman-teman tadi soal apa ya? Saya baca dulu. Soal keterbukaan informasi publik ya. Persoalan yang terjadi di Papua sebenarnya karena kan begini. Secara politik memang kita bisa melihat bahwa seperti memelihara cara pandang kita melihat Papua, bahwa Papua itu terbelakang, Papua itu tidak ada orang-orangnya kasar, itu sebenarnya efek dari sebenarnya memang informasi di Papua itu ditutup-tutupi. Atau karena kebebasan di Indonesia, kebebasan pers yang paling di indeks kemerdekaan pers itu, Papua itu menempat sebagai daerah yang paling tidak bebas persnya. Ada banyak informasi tentang Papua itu ditutup-tutupi, termasuk soal kekerasan di sana, soal anggaran. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana dampak dari dampak politik struktural yang sengaja menghalang-halangi informasi di Papua, teman-teman kan tahu kemarin ada kasus soal internet shutdown atau pemutusan akses internet
pada saat aksi Papua itu kan sudah dimenangkan oleh masyarakat sipil bahwa seharusnya kebijakan tentang internet shutdown itu adalah melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum negara. Yang kemudian harusnya ya negara itu pertama harusnya patuh terhadap putusan itu dan mengakui kesalahannya. Karena ternyata kan kalau mereka mengatakan bahwa ada banyak hoax, kenapa bukan hoaxnya yang dibatasi? Kenapa Papua sendiri yang kemudian internet di Papua di shutdown sehingga orang-orang tidak bisa mengakses informasi. Keterbatasan informasi ini membuat cara pandang kita, cara pandang masyarakat pada umumnya melihat Papua itu sebagai ya seperti ini. Kalau kita gambaran kita awalnya tadi yang dijelaskan oleh kawan-kawan bagaimana keresahan Bung Marco Pahabol misalnya, ya seperti itulah cara pandang yang dipelihara sampai hari ini. Nah soal informasi ini itu kan harus dilindungi, informasi publik tentang penanganan perkara itu hak tentang informasi bagaimana informasi publik tentang penanganan perkara tentang situasi di Papua itu bukan menjadi informasi yang dilarang oleh undang-undang. Kalau dikatakan itu membahayakan negara kan bukan itu yang dimaksud, karena dia seharusnya bisa menjelaskan tentang itu. Nah, di informasi soal Papua ini yang terjadi itu teman-teman sangat berbeda. Misalnya kenapa kemudian tidak di blow up, bagaimana kalau kita mau lihat kemerdekaan pers misalnya atau kemerdekaan soal informasi berpihak pada Papua, harusnya itu lebih menonjolkan tentang bagaimana situasi yang dialami oleh teman-teman Papua. Misalnya ketika dia terperangkap pada saat diserang oleh ormas, bagaimana dampaknya mereka kelaparan, tidak bisa keluar. Hal-hal ini kan yang harusnya diungkap. Tapi yang di blow up adalah ya keinginan untuk merdeka, keinginan untuk lepas dari, nah di framing sedemikian pura sehingga orang karena nasionalisme sempit melihat ini sebagai ancaman gitu. Mereka akan merdeka, wajar saja dilakukan kekerasan. Nah ini memang pandangan-pandangan ini oleh politik negara menurut saya dipelihara dan disengaja dipertahankan. Nah kalau saya ya harusnya memang dibuka. Kalau teman-teman bagaimana cara masyarakat sipil, memang salah satu contoh yang paling menarik adalah bagaimana kita melakukan gugatan dan menunjukkan pada semua orang bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Papua adalah tindak perbuatan melawan hukum. Itu nyata, sudah jelas itu. Siapa yang mau nolak? Ini putusan pengadilan. Nah persoalan yang kedua juga kalau melihat keseriusan negara terhadap persoalan di Papua, seharusnya tapol-tapol ini kemarin dibebaskan semua. Karena ya pasal makar itu kan sudah saya jelaskan tadi bahwa makar itu harus diartikan sebagai sebuah serangan, bukan ekspresi yang menyatakan misalnya ketika saya mengatakan saya mau keluar dari NKRI sebagai orang merdeka. Kalau teman-teman baca komen-komen ada yang lucu itu, melihat kasus-kasus misalnya komentar kasus Nobel misalnya yang dikatakan tidak sengaja, banyak komentar karena hukum kita buruk, dia bilang saya mau pindah negara saja deh, saya tidak mau lagi tinggal. Itu kan ekspresi yang sebetulnya kekecewaan, tapi kemudian diartikan sebagai makar. Nah kalau teman-teman mau belajar itu lagi mungkin akan panjang juga bagaimana politik anggaran militer, bagaimana sengaja ada politik keamanan misalnya, itu banyak hal yang bisa didiskusikan. Tapi hari ini yang kita tidak bisa bantah adalah teman-teman manusia Papua mengalami kekerasan yang terus berulang dan kita tidak pernah mendapatkan informasi yang utuh atau informasi yang cukup. Nah, kalau teman-teman mau rasakan, kalau kita merasakan apa yang harus dilakukan, teman-teman cobalah seperti kawan Arul, cobalah kita kemudian membuka diskusi dengan teman Papua. Nah, hari ini kan negara juga tidak memberikan ruang kepada masyarakat Papua, kepada orang-orang Papua untuk bicara tentang apa yang mereka rasakan, tentang apa mereka alami. Semua itu ditutupi. Seolah-olah misalnya solusinya ketika Papua dibangun jalan misalnya. Apakah pertanyaan itu selesai? Pertanyaannya kalau ketika jalan trans dibangun di Papua, siapa yang berkepentingan? Ternyata berapa hektar kebun sawit di sana yang dibuka gitu. Berapa luas hektar lahan masyarakat Papua yang dirampas. Teman-teman mungkin bisa melihat itu. Nah, kalau saya melihat amarah ini seperti kondisi-kondisi real dirasakan
mendorong kita kemudian termasuk saya orang yang kalau saya mengatakan bahwa teman-teman Papua kebebasan masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kebebasan berpendapat itu disampaikan dengan damai, tidak dengan misalnya mengangkat senjata misalnya, maka setiap tidak mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, maka sah-sah saja sekalipun dia mengatakan saya ingin merdeka, ya apa soal gitu. Yang soal ketika misalnya dia kemudian setiap orang, bukan saja orang Papua ya, bahkan kita pun, misalnya saya pun, ketika saya ingin merdeka misalnya dan saya mengangkat senjata, mengumpulkan orang mau bikin negara baru, kemudian melakukan perlawanan secara konfrontasi senjata, maka itu memang hal yang dilarang. Saya pikir ini persoalan-persoalan ini harusnya memang yang kita diskusikan adalah substansi yang dialami orang Papua. Nah, saya seperti mendengarkan bagaimana ketika Bung Marco ditanya, dan saya melihat betapa misalnya diskriminasi itu membuat kita semua menjadi apa? Harusnya sadar bahwa sudah saatnya kita harus mengubah cara pandang kita terhadap kawan-kawan Papua. Terima kasih, itu dulu. Ya, terima kasih kepada Bung Abdul atas pemaparannya. Ini mungkin ada tanggapan lagi Kak dari penanya. Kalau begitu kita bisa mengambil pemahaman bahwa media di sini tidak netral dalam penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat. Ya, jelas. Ya, mungkin bisa ditanggapi sedikit Bung Abdul. Nah, oke. Kan kita kan begini, media yang seharusnya itu sebenarnya kalau kita bicara media, kebebasan pers itu harus, saya orang yang memahami bahwa kita mendiskusikan persoalan netralitas itu dari sudut pandang apa. Nah, kalau bagi saya melihat bahwa media kan seharusnya melakukan pembelaan terhadap publik yang diperlakukan tidak adil. Atau ketika bisa, jadi media itu bukan sesuatu yang bebas nilai, sesuatu yang harusnya berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang-orang yang dizolimi atau orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Misalnya ketika terjadi kekerasan di Papua, misalnya itu kan harusnya disampaikan ke masyarakat. Ketika misalnya negara tidak ada perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, maka media fungsinya di situ. Nah, cuman kalau kita mau diskusi soal media ini, soal netralitas media, kita tahu media hari ini ya tidak banyak media yang kemudian bisa mengambil peran fungsi misalnya melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan negara atau menjadi penyambung lidah rakyat orang-orang yang ditindas. Karena kenapa? Kalau kita lihat media mainstream kan itu tidak terlepas dari kepentingan politik atau kepentingan bahwa struktur kepemilikan media itu siapa yang punya gitu. Apakah media itu memang hari ini bekerja untuk memberikan, mendorong informasi atau mendorong pembelaan bagi masyarakat? Yang terjadi adalah media tunduk pada persoalan opla misalnya. Sehingga kemudian kalau ketika terjadi rasisme di Surabaya, di Malang, di Makassar, media yang dia angkat media bukan persoalan yang apa sih yang dialami teman-teman Papua, bukan itu yang diangkat. Yang diangkat justru hal-hal yang lain gitu. Yang di blow up justru soal mereka ingin merdeka atau persoalan yang hanya sebatas di permukaan, sehingga kemudian media ini tidak menjalankan fungsinya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa hari ini memang kalau teman-teman buka indeks kemerdekaan pers di Papua itu adalah terendah di seluruh Indonesia, dan soal keberpihakan terhadap atau media yang adil, saya pikir teman-teman mungkin lihat loh, karena cara pandang media tidak terlepas dari kepentingan politik pemilik media, maka informasi itu menjadi, kalau katakan tidak netral, ya jelas tidak netral. Tapi kalau teman-teman mau lihat misalnya informasi yang imbang, ya lihat beberapa media yang hari ini, misalnya saya sering membaca Jubi misalnya, itu Jubi media di Papua yang mengabarkan realis Papua. Nah, hari ini itu yang terjadi. Saya pikir itu, teman-teman.
Ya, terima kasih kepada Bung Abdul. Mungkin saya ke kawan Marco dulu ini terkait dengan keterbukaan Persib Papua, kawan Marco. Maaf, suaranya tidak kedengaran baik. Jaringnya mungkin. Ulang. Ya, mungkin saya ulang terkait dengan keterbukaan informasi atau pers di tanah Papua, kawan Marco. Iya. Keterbukaan pers di tanah Papua itu di kasus yang tadi kawan Arul menjelaskan di kasus Surabaya itu yang kawan Obi Kogoya yang sempat juga dijekik seperti George Floyd oleh pemerintah. Tapi kasus itu juga kalah viral, tidak sebanding kayak George Floyd. Ah, contoh-contoh lain juga di Papua itu kasus seperti di Nduga. Kasus di Nduga tuh karena perang antara TPM NOPM dengan TNI Polri, akhirnya warga sipil yang pemilik tanah itu mengungsi sampai di hutan, melahirkan di hutan hingga banyak warga yang meninggal. Kasus-kasus yang seperti kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya itu jarang sekali. Tidak pernah dibicarakan. Bahkan yang wartawan asing yang mau masuk ke tanah Papua itu diblokade, itu dipersulit. Wartawan asing maupun wartawan nasional. Jadi ketika mau upload berita dari sumbernya itu dipersulit. Di Papua itu ada beberapa media yang biasanya mengupdate situasi di Papua yang seperti kawan Abdul tadi bilang bahwa Jubi. Tetapi Jubi ini juga kira beberapa kali dapat intimidasi dari pihak keamanan bahwa berita yang sebenarnya di lapangan terjadi di lapangan tidak boleh diinformasikan hingga kamera dan lain sebagainya diambil. Karena saya pikir bahwa berita di Papua itu tidak boleh disebar, tidak boleh warga Indonesia ataupun warga dunia tahu. Sebab di Papua itu ada jadi seperti itu. Keterbukaan pers di Papua itu sangat minim, sangat tidak ada. Jadi ketika ada kasus di Papua itu sampai di situ saja tidak berlanjut. Jadi ketika ada pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi keterbukaan akses jurnalis maupun pers di Papua itu sangat tidak ada. Seperti begitu, Bung. Ya, terima kasih penjabarannya dari kawan Marco. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kawan Arul. Bagaimana cara memberi ruang aman bagi kawan-kawan sebagai bentuk kontribusi kita ketika mereka menyuarakan suara saudara kita dari timur? Oh iya. Ini terkait dengan kawan di kan Bunga. Ini pertanyaan terakhir. Setelah itu saya akan menyimpulkan dan menutup diskusi ini. Oh iya. Ya, silakan Bung Arul. Mungkin saya beri tanggapan dulu ya soal tadi terkait jaringan penutupan jaringan dan akses media dan internet. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya di Makassar sempat bertemu kawan Arnold yang menjadi salah satu pimpinan redaksi suarapapua.com. Nah, itu juga bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui situasi-situasi terupdate dari Papua, soal penembakan, soal pembunuhan dan sebagainya. Nah, sempat berdiskusi dan yang
yang diberitakan oleh kawan Anam adalah bahkan ada beberapa media siluman yang katakan konversi itu media siluman, media hoax yang sering memberitakan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar, yang tidak pernah terjadi. Nah, kalau kita kembali melihat sejarah media, soal peran media dalam perjuangan, peran media dalam proses perjalanan panjang revolusi. Misal revolusi 1917 Oktober di Rusia, di mana kaum revolusioner Rusia yang pada saat itu menggunakan media sebagai alat untuk mempropagandakan apa yang sedang diperjuangkan di belahan Rusia pada saat itu, yang ketika mereka menantang Tsar dan pemerintahan sementara, itu berhasil untuk menjadi salah satu pemantik gerakan masyarakat Rusia. Nah, kalau kita lihat kembali sejarah di Timur Leste, kalau menurut salah satu kawan Wilson Obrigados yang sekarang sudah diamnesti, yang dulu menjadi jubir Spring Prioritas Pemuda dan Rakyat Indonesia untuk Maubere, bahwa kemerdekaan Timor Leste adalah hasil dari peranan media juga. Soal ketika peristiwa Santa Cruz yang awalnya kawan-kawan lompat pagar kedutaan besar apa negaranya kita lupa, itu terjadi penembakan 9 mahasiswa Timor Leste dan meninggal. Nah, ketika di kuburan itu pada saat prosesi pengkuburan ada beberapa media asing, ada 2 jurnalis asing, kalau saya tidak salah, kalau ada yang kawan-kawan yang tahu, silakan diperbaiki. Itu ada wartawan satu dari Cina, kalau tidak salah, dan satu dari Australia, yang merekam prosesi pengkuburan 9 mahasiswa Timor Leste yang ditembak mati. Nah, ketika proses penguburan ini, terjadi penembakan secara brutal yang dilakukan oleh TNI Polri. Nah, hasil dari penembakan itu berhasil direkam oleh wartawan media asing dan menyimpannya dan mengeluarkannya di berita dunia terkait kekejaman militer Indonesia. Dan hasilnya solidaritas internasional seperti dari solidaritas masyarakat Portugal yang mendemo gedung presidennya sendiri untuk mendesak Presiden Indonesia untuk memberikan referendum terhadap masyarakat Timor Leste. Kita bisa lihat seberapa pentingnya peran media di dalam perjuangan atau memberikan situasi terupdate atau kondisi terkini dari masyarakat di Papua atau perjuangan masyarakat di Papua. Nah, ketika itu berhasil diberitakan dan itu berhasil menjadi salah satu fakta atau kebenaran yang mutlak, maka konsekuensi logisnya adalah masyarakat Indonesia pun akan bersolidaritas untuk masyarakat di Papua ketika tahu apa yang sedang terjadi di Papua. Nah, jadi secara politik kita bisa lihat negara dengan kekuatannya menutup-nutupi, bahkan salah satu isu sentral kami, kawan-kawan KRIP dan ANP dan kawan-kawan lain yang sering berseritas untuk Papua adalah salah satu tuntutan kita membuka akses jurnalis nasional bahkan internasional sebebas-bebasnya di tanah West Papua untuk memberitakan situasi objektif yang ada di tanah West Papua. Nah, kalau tanggapan tadi soal bagaimana sih, gimana caranya soal berlaku tidak rasis untuk kawan-kawan West Papua, kawan-kawan bisa mulai dari sedini mungkin, mulai dari merubah pikiran kawan-kawan sendiri, seperti yang tadi saya sudah bilang, merubah dari pikiran kawan-kawan sendiri bahwa yang berbeda, yang berkulit hitam dan berambut keriting, yang sering distigmakan negatif sebagai pemabuk dan perusuh, itu sudah harus dihapuskan dari kepala setiap manusia-manusia yang bisa berpikir atau kawan-kawan sendiri. Sudah harus dihapuskan dan diganti dengan pemahaman bahwa mereka adalah saudara kita yang sama-sama tertindas, bahwa kita juga masyarakat Indonesia yang ditindas lewat undang-undang kita RUU yang kemarin disahkan dan menjadi tuntutan kita bersama, bahwa kita adalah salah satu golongan yang dikatakan kaum proletar, kaum revolusioner, kaum tertindas yang hari ini masih ditindas oleh kekuasaan negara pada saat hari ini, itu seharusnya mampu untuk bersatu dan bersekutu, melampaui batas-batas gender, melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas suku, ras, dan sebagainya. Kita harus mampu untuk bersekutu dan mampu untuk bergabung, mampu untuk duduk dan berdiskusi bersama, mampu untuk bertukar pengalaman sedih dan tertawa bersama dengan kawan-kawan Papua. Nah, misalkan mulailah dari pergaulan kawan-kawan untuk tidak membicarakan kawan-kawan Papua ketika melihat kawan-kawan Papua dimanapun berada, lalu menganggap mereka saudara. Kalau diajak bicara atau biar perlu
langsung bertanya kawan bagaimana kondisi dan sebagainya. Karena psikologi saya sangat paham psikologi kawan-kawan Papua yang khususnya di Makassar ya. Saya sering ke asrama kawan-kawan, bahkan keluar beli rokok dari asrama saja itu sangat takut. Ada salah satu perasaan di mana traumatik ya, bahwa saya keluar ini pasti dibilang apa, pasti dibilang monyet atau bagaimana, dihina atau tidak ini, apa yang akan terjadi ketika saya keluar. Bahkan keluar harus menutup muka, ya itu perlu kita lihat sebagai salah satu tindakan yang sangat-sangat menyiasati masyarakat Papua, sangat mengecewakan kawan-kawan Papua. Nah, mulailah dari sedini mungkin mengorganisir kawan-kawan sendiri. Kalau bukanlah saksi. Kalau misalkan kita mampu untuk mengorganisir diri, otomatis kita mampu untuk mengorganisir orang lain. Transformasi ide dan gagasan, transformasi kesadaran dan kebenaran itu harus ditransformasikan ke setiap kepala-kepala manusia yang katanya mempunyai akal dan bisa berpikir dengan sebijaksana mungkin. Nah, mungkin itu dari saya, kawan-kawan. Karena yang sudah saya katakan tadi, bangsa kita, semangat kemerdekaan masyarakat Indonesia adalah semangat anti kolonialisme, semangat yang anti imperialisme, semangat yang anti budaya rasisme, semangat yang anti penindasan apapun, semangat bersama untuk kesejahteraan bersama, semangat bersama untuk kebahagiaan bersama. Itulah semangat kita yang perlu kita pegang di setiap kepala kita masing-masing, di setiap hati kita masing-masing. Mulailah untuk berpikir bahwa kawan-kawan Papua adalah saudara kawan-kawan yang harus dilindungi, yang harus dibela, yang mempunyai hak sama seperti kawan-kawan, yang mempunyai hak hidup nyaman seperti kawan-kawan. Mungkin saya di situ, kawan. Ya, terima kasih pemaparan dari kawan Arul. Ya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait diskusi kita malam ini. Ya, melalui gerakan Black Lives Matter, ketika disandingkan dengan tagar Papuan Lives Matter yang digaungkan di media sosial itu sangatlah cocok karena berbagai kasus rasisme yang secara sistematik atau secara masif itu dilakukan terhadap kaum kulit hitam. Berkaitan juga dengan pada tahun 1960-an ketika Papua disatukan atau jika negara bilang itu adalah sebuah integrasi, tapi menurut dari masyarakat Papua itu sendiri adalah sebuah aneksasi atau sebuah pemaksaan. Kemudian saya kira kasus rasisme ini kita harus berjuang bersama-sama untuk menghilangkan, karena sampai sekarang pun rasisme, berbagai kasus rasisme baik itu rasisme di bidang hukum maupun di dalam kehidupan nyata itu masih terjadi. Seperti yang dijelaskan tadi oleh kawan Marco dan kawan Arul yang telah terjadi tahun lalu di asrama mahasiswa Papua ketika terjadi pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Jalan Lantodeng Pasewang. Jadi kita harus bersama-sama untuk menghilangkan berbagai kasus rasis terhadap kaum atau masyarakat Papua itu tersendiri, khususnya di Indonesia. Kemudian untuk menambah referensi dari peserta diskusi, sesuai dengan pemaparan dari narasumber, bahwa masih ada beberapa media yang memberitakan informasi-informasi dari tanah Papua itu sendiri, seperti Suara Papua, Tabloid Jubi, Koran Kejora. Itu mungkin media-media yang bisa dijadikan bahan bacaan untuk peserta diskusi. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa
orang-orang non Papua, kita itu harus dengar, dengar apa yang orang Papua itu minta, dengar apa yang orang Papua itu inginkan. Jangan sampai kita membuat analisa atau asumsi dari kacamata kita sendiri, karena kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang Papua itu sendiri, kecuali kita berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh orang Papua itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Jangan sampai kita membuat asumsi-asumsi liar terkait dengan masalah di Papua, sedangkan kita sendiri ini bukan merupakan kaum dari mereka. Kita harus dengar dan pahami apa yang mereka inginkan. Mungkin itu kesimpulan dari saya selaku moderator. Saya mewakili Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta diskusi, khususnya kepada narasumber, kawan Marco Pahabol, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Makassar, kemudian kawan Arun, terima kasih dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Abdul Aziz Dumpa, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Terima kasih, Bung. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Oke, kawan-kawan. Ya, oke. Harapan saya Ya, semoga terima kasih. kawan-kawan himpunan mahasiswa Fakultas Teknik ya bisalah kalau ada untuk bersolidaritas dalam masalah-masalah Papua. Ya. Harapan saya ke depannya untuk kawan-kawan himpunan mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, semoga bisa bergabung dengan kawan-kawan dan menyuarakan masyarakat Papua. Ya, siap kawan Marco. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Malam. Thank you teman-teman semua. Thank you. Ya, terima kasih kawan-kawan dari Papua. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Baik-baik. Aman. Sampai ada. Bagaimana di Kamasan? Kamasan Oh, aman, cuman baru-baru baliho-baliho yang dibentangkan atas nama ADIP. Cuman oh iya, baru ingat. Ada baliho yang bukan dibikin sama teman-teman. Kita lanjut diskusi. Kerjanya masih dan kawan-kawan. Jangan penyusup itu. Kami baju. Kerjanya mereka. Halo, apa kabar? Apa kabar baik, kawan Andi? Kawan-kawan ya selamat. Kita balik dan bisa berjuang bersama. siap. Saya lihat dulu kawan-kawan. Siap kawan. Salam dari HMF TUH. Salam buat kami. Hormat. Hai kawan. Masih tadi pertanyaannya. Siap. Salam balik. Kasih dulu. Kira-kira dulu. Kira-kira dulu. Kami beli kopi lah. Tinggal asap nama ini. Masa habis? Tuh nih. Oke, kawan-kawan. Kalau nggak bisa satu. Permisi ya kawan-kawan. Kita pamit dulu. Ya, siap kawan Marco. Terima kasih kawan Marco. Siap. Salam teknik. Itu teknik. Salam. Hidup. Teknik itu keras. Betul. Ya, Dapat salam dari makanya Haji berani Bungkus. diskusi. Dari mana, Bung?
Teknik itu keras. Saya juga anak teknik. Wah, jangan sampai Salam, besok salam, ini salam saya sudah teknik. hilang ini. Salam teknik. Salam. Bung, di Makassar tinggal di mana, Bung? Kawan Saya Marco tinggal di mana di Makassar? Ah, iya, di Rapocini, Bung. Rapocini dekat dari Todopuli, Bung. Iya. Ah, Rapocini jauh. Raya. Rapocini Iya. Raya. Benar, Oh, kawan. dekat. Ah. Nanti kita ketemu di Petarani. Nyaman. Siap. Mana sekarang? Di Papua kah atau di Makassar? Saya di Papua, di Makassar. Oh, pulang kampung juga ya? Saya kira kawan ini di Makassar. Saya masih di Makassar. Mana, Bung? Di Makassar. Oh, oke, Bung. Mungkin minggu depan bisa ngopi-ngopi, Bung. Kita sambil cerita-cerita, toh. Ah, siap, kawan. Boleh. Chat saja, chat saja, chat. Siap, kawan, siap. Kita Jadi, ngopi-ngopi, ngopi-ngopi. cerita-cerita. Siap. Sangat bagus sekali itu. Sampai jumpa. Oke, lanjut. Hidup teknik. Salam literasi. Salam. Enggak ada nih orang. Hidup. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan Papua sudah menghadiri diskusi. Terima kasih. Salam lestari, salam. Oke. Ya, sudah ini. Ada di timur. Ada juga 18. Apa? Yang sesi foto Ada ke Umar. Sama peserta foto keren gitu. pispaknya. Si foto tadi. Jadi kan dulu moderator. Jay, kasih kita. Ini saya ada mie kopi. Rokok mana? Oscar Carlos Andreas. Jual celana aku lagi. Ayo pergi beli ya. Jay, pulpen. Oke, Alba. Ada ke Umar. Tunggu lagi. Ada kan Mila? Tunggu. Ada kan Mila? Siapa itu harus itu? Oke, itu ada. Cari dulu deh. Apa ini pulpen? Amarang. Yang mulai pulpen. Hari Minggu. Kamu tampon. Si Yang mana itu? Ya, Isen keluar. Fahri kalau bikin itu Coba pesona lagi. apa? Sebenarnya yang bulu tangkis. Bawa kamera kamu sini, ku ajar ku Mas Iya, Mes. jaganya. Atur jadwal dulu, Bang. Atur jadwal lah. Jadwalkan dulu, Bang. Jadwal. Ku ajar ku Mas Mes. Bawa merah kamu sini. Pak, mau buat bikin mau lapangan situ. Hai, berapa dibayar 1 Saya jam di menyesuaikan. situ di depannya pasar Balang-Balang? Nah, kau atur kilo situ di depannya pasar Balang-Balang. Kau dekat-dekat situ sebenarnya. Nah, kita ndak tahu di situ.
Kasih Ya, tahu. Doakan dulu bang. kembali kok nggak main dia kok, tapi kembali. Iya, tadi suruh main sih. Cepat kue jam berapa nih? Jam 10 nih. Siapa Mau host apa? ini? Siapa Mau host ini? Astaga. Baca kok dulu grupnya. Oh, main Google apa? Meet nah. Oh, iya. Lebih besar Torino. Di Astaga. Apalagi kalau keluar semua nih. Itu Ini poster, gimana? poster itu press sih poster. Sebutnya ini. buatkan room Bukan, baru. bukan. Room baru, mau meet. Ada Ya, room baru. buatkan ya room baru karena Harry ini buat tower room dia punya. Oh ya, pada oke. Omes. Nah, bye. Kamu tuh dari dulu. Harry, terima kasih Harry. Thank you semuanya. Oh iya. Hah? Iya, Dak. Sama-sama. Coba. Tunggu, cek cadangan dulu.